Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak Ibu para hadirin serta para undangan yang kami hormati. Perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir dalam acara paparan publik PT Ensefal Putra Mega Trading Tbk, selanjutnya disebut Perseroan, dalam rangka pemaparan kinerja Perseroan sampai dengan 30 September 2022 yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat, tanggal 16 Desember 2022. Sebelum kita memulai paparan publik pada hari ini, saya akan memperkenalkan para anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam paparan publik kali ini. Presiden Direktur Bapak Jos Iwan Atmajaya. Direktur Bapak Handi Halim. Direktur Bapak Stanley Handiono Angkasa. Paparan publik kali ini akan dibagi menjadi dua mata acara sebagai berikut. 1. Pemaparan kinerja Perseroan sampai dengan 30 September 2022 yang presentasinya akan disampaikan oleh Bapak Jos Iwan Atmajaya, Bapak Handi Halim, dan Bapak Stanley Handiono Angkasa. 2. Setelah presentasi selesai disampaikan, akan ada sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan bagi para hadirin serta para undangan yang akan mengajukan pertanyaan. Adapun tata tertib dalam sesi tanya jawab adalah sebagai berikut. Sesi tanya jawab akan dibagi dalam 3 sesi. Untuk setiap sesi, kami memberikan kesempatan bagi 2 penanya. Direksi Perseroan akan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam tiap-tiap sesi. Kepada setiap penanya akan diberikan kesempatan untuk mengajukan 2 pertanyaan yang relevan dengan materi presentasi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Direksi Perseroan. Setiap penanya dimohon untuk menuliskan pertanyaan yang diajukan pada formulir pertanyaan yang telah disediakan dan mencantumkan nama serta institusi yang diwakilinya. Setelah penanya membacakan pertanyaan yang diajukan, formulir pertanyaan akan dikumpulkan oleh petugas dari Perseroan untuk selanjutnya diserahkan kepada Direksi Perseroan. Direksi Perseroan akan menjawab pertanyaan yang diajukan setelah menerima formulir pertanyaan yang telah diberikan oleh petugas dari Perseroan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara paparan publik kali ini dengan mata acara pertama, yaitu pemaparan kinerja Perseroan sampai dengan 30 September 2022. Kepada Bapak Stanley Handiono Angkasa, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu, para hadirin, serta para undangan yang saya hormati. Perkenalkanlah saya serta Bapak Jos Iwan Atmajaya dan Bapak Handi Halim menyampaikan materi paparan publik dalam rangka pemaparan kinerja Perseroan sampai dengan 30 September 2022 yang akan terbagi menjadi sekilas ensefal akan disampaikan oleh saya, dilanjutkan dengan bagian tinjauan bisnis oleh Bapak Jos Iwan Atmajaya, serta tinjauan operasional, tinjauan keuangan, dan rencana pengembangan yang akan disampaikan oleh Bapak Handi Halim. Saya akan memulai dari pemaparan tentang sekilas ensefal.
Perseroan didirikan pada bulan Oktober 1973 untuk mengelola fungsi distribusi karena pemisahan fungsi distribusi dari fungsi pemasaran dan produksi PT Kalbe Farma. Pada tanggal 1 Agustus 1994, Perseroan dicatat di Bursa Efek Jakarta sebagai PT Ensefal Putra Mega Trading Tbk dengan kode emiten EPMT. Perseroan memfokuskan kegiatan usahanya pada jasa distribusi, logistik, penjualan, dan pemasaran yang terdiri dari 7 divisi, yaitu distribusi dan penjualan barang konsumsi, distribusi dan penjualan obat dengan resep dokter, distribusi dan penjualan obat bebas, distribusi dan penjualan bahan baku, distribusi dan penjualan peralatan kesehatan, termasuk aktivitas pemasaran, distribusi dan penjualan produk obat hewan, peliharaan dan ternak, jasa layanan kesehatan dan pengangkutan. Berikut ini adalah slide yang menggambarkan milestone Perseroan dan entitas anaknya yang selama hampir 50 tahun bergerak dalam bisnis distribusi. Dengan mencatatkan pertumbuhan yang berkelanjutan menjadi bukti dedikasi yang agile dan responsif dari Perseroan dalam memberikan layanan distribusi yang dapat diandalkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat dapat terlihat pada slide berikut ini. Saat ini, Perseroan telah memiliki dan mengoperasikan 48 cabang dan 25 sales office, serta 23 cabang melalui anak perusahaan Trisapta Jaya dengan lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan juga memiliki 3 pusat distribusi yang berlokasi di Jakarta, Cikarang, dan Surabaya. Perseroan menggunakan Oracle e-Business Suite sebagai platform teknologi informasi. Sampai dengan akhir September 2022, operasional Perseroan didukung oleh lebih dari 5.000 karyawan. Berikut ini adalah sertifikasi yang diterima oleh Perseroan sampai dengan tahun 2022. Menjadi acuan bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan standarisasi proses kerja, memberikan pelayanan yang prima dalam pendistribusian produk yang berkualitas. Berikut ini adalah penghargaan yang diterima oleh Perseroan pada tahun 2022. Pencapaian dalam memberikan layanan prima telah diakui melalui sejumlah penghargaan yang diterima oleh Perseroan. Demikian pemaparan mengenai sekilas Ensefal dalam paparan publik kali ini. Untuk selanjutnya, pemaparan mengenai tinjauan bisnis Perseroan akan disampaikan oleh Bapak Jos Iwan Atmajaya. Kepada Bapak Jos Iwan Atmajaya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Stanley Hardiono. Baik, Bapak Ibu para hadirin yang saya hormatin, saya akan melanjutkan presentasi dalam rangkaian paparan publik kali ini dengan menyampaikan pemaparan mengenai tinjauan bisnis Perseroan. Pertumbuhan penjualan neto Perseroan, kontribusi dan pertumbuhan penjualan neto per portfolio produk detailnya dapat terlihat dalam slide berikut ini. Secara garis besar dapat saya sampaikan bahwa penjualan neto Perseroan sampai dengan tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar 20,84 triliun rupiah atau bertumbuh sebesar 10,71% jika dibandingkan dengan pencapaian sampai dengan 30 September 2021. Kontribusi terbesar terhadap penjualan neto Perseroan adalah produk barang konsumsi sebesar 41,07% dengan pertumbuhan sebesar 10,56%. Selanjutnya adalah produk obat dengan resep dokter dengan kontribusi sebesar 28,16%, bertumbuh sebesar 9,97%. Produk obat bebas memberikan kontribusi sebesar 16,14%
dengan pertumbuhan sebesar 9,14%. Bahan baku untuk dijual memberikan kontribusi sebesar 9,67% dengan pertumbuhan sebesar 32,15%. Peralatan kesehatan memberikan kontribusi sebesar 4,59%, menurun sebesar 12,63%. Obat hewan ternak memberikan kontribusi sebesar 0,17% dengan pertumbuhan sebesar 1,79%. Jasa pelayanan kesehatan dan pengangkutan memberikan kontribusi sebesar 0,19% dengan pertumbuhan sebesar 363,70% seiring dengan beroperasinya PT Mostran Global Digilog yang mengelola bisnis jasa pengangkutan. Pada tahun 2022, perseroan juga menjalin kerjasama distribusi dengan PT AstraZeneca untuk sejumlah produk obat resep. PT Agung Bumi Argo berupa produk barang konsumsi, PT Vinda Internasional Indonesia dengan produk berupa personal care, serta PT Unsa Vitalis dengan produk berupa personal care dan beauty care. Selanjutnya adalah slide mengenai para prinsipal perseroan untuk produk obat resep, obat bebas, dan consumer product. Kemudian slide mengenai para prinsipal perseroan untuk produk alat kesehatan dan diagnosa. Berikut ini adalah slide mengenai para prinsipal perseroan untuk produk bahan baku untuk dijual. Slide berikutnya menggambarkan peta jaringan distribusi perseroan yang sudah menjangkau seluruh pelosok Nusantara melalui keberadaan 3 pusat distribusi, 48 cabang, dan 25 sales office, serta 23 cabang melalui anak perusahaan PT Trisapta Jaya. Channel distribusi perseroan yang saat ini telah menjangkau lebih dari 200.000 pelanggan dapat terlihat dalam slide berikut ini. Slide berikut ini adalah pie chart yang menggambarkan kontribusi penjualan berdasarkan jenis outlet sampai dengan tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Slide berikutnya adalah pie chart yang menggambarkan kontribusi penjualan berdasarkan kontribusi per kategori prinsipal data sampai dengan tanggal 30 September 2022. Perseroan senantiasa melakukan inovasi untuk mendukung bisnis perseroan dan sebagai upaya untuk tetap relevan dengan pengembangan bisnis diantaranya adalah EMOS, yaitu B2B Digital Order Management Platform yang berfokus pada produk farmasi dan kesehatan. Mostran B2B Digital Transformation Platform untuk menghubungkan ekosistem rantai pasok yang berfokus pada produk kesehatan. Demikian pemaparan mengenai tinjauan bisnis perseroan dalam paparan publik kali ini. Untuk selanjutnya, pemaparan mengenai tinjauan operasional, tinjauan keuangan, dan rencana pengembangan perseroan akan disampaikan oleh Bapak Handi Halim. Kepada Bapak Handi Halim, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bapak Jos Iwan Atmajaya. Baik, Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, saya akan melanjutkan presentasi dalam rangka paparan publik kali ini dengan menyampaikan pemaparan mengenai tinjauan operasional, tinjauan keuangan, dan rencana pengembangan perseroan. Saya akan mulai dari pemaparan tentang tinjauan operasional. Ensefal meyakini jaringan distribusi yang kuat adalah kunci keunggulan, dan oleh karenanya Ensefal berkomitmen untuk terus mengembangkan kapasitas pergudangan untuk menjaga ketersediaan dan kualitas produk yang didistribusikan. Sampai dengan bulan September 2022, perseroan telah menyelesaikan pengembangan kantor dan gudang cabang Sukabumi, sehingga setelah pengembangan kapasitas gudang meningkat dari 535 palet menjadi 1.100 palet. Perseroan juga sedang melakukan pengembangan kantor dan gudang cabang Yogyakarta
untuk meningkatkan kapasitas dari semula 1.680 palet menjadi 2.558 palet. Perseroan telah menyelesaikan perluasan fasilitas kurung dan kurung suhu di bawah 30 derajat Celcius di gudang cabang untuk pemenuhan kepatuhan terhadap kaedah-kaedah CDOB di sejumlah gudang cabang yang dapat dilihat pada slide berikut. Dalam hal pendistribusian produk, perseroan menjaga agar kualitas produk tetap terjaga, sehingga pemastian jaminan serta pemastian jaminan halal. Hingga saat ini, perseroan telah memiliki 51 sertifikat CDOB kategori obat lain, 50 sertifikat CDOB kategori cold chain product, 17 sertifikat CDAKB, 51 sertifikat sistem jaminan halal. Slide berikut adalah pemaparan mengenai penggunaan teknologi informasi untuk mendukung operasional perseroan. Warehouse Management System mengontrol proses shipping, receiving, put away, moving, dan picking produk. Geographical Information System membantu perseroan dalam memvalidasi keberadaan pelanggan. Cold Chain Management System yang handal dan telah diimplementasikan di seluruh gudang, pusat distribusi, dan cabang, serta tersertifikasi oleh BPOM. Centralized Measure Data Monitoring System memantau suhu ruangan gudang di semua cabang dan dapat dipantau secara terpusat. Encephal Visual Dashboard untuk memantau perkembangan bisnis di setiap cabang secara real time. Encephal Visual Analytics digunakan untuk mengelola dan menganalisa data yang dibutuhkan oleh perseroan untuk memutuskan langkah dan strategi bisnisnya. Encephal Customer Care Hotline 15 00095. Order Management System berbasis web dan mobile apps. Saya akan lanjutkan dengan paparan tentang tinjauan keuangan. Slide berikut menggambarkan grafik penjualan neto dan beban pokok penjualan perseroan, perbandingan data sampai dengan 30 September 2021 tidak diaudit, dengan data sampai dengan 30 September 2022 tidak diaudit. Sampai dengan 30 September 2022, penjualan neto perseroan tercatat sebesar 20,84 triliun rupiah, bertumbuh sebesar 10,71%. Sedangkan beban pokok penjualan sampai dengan 30 September 2022 tercatat sebesar 18,58 triliun rupiah, bertumbuh sebesar 11,34%. Slide berikut menggambarkan grafik laba bruto dan beban operasional perseroan, perbandingan data sampai 30 September 2021 tidak diaudit, dengan data sampai dengan 30 September 2022 tidak diaudit. Sampai dengan 30 September 2022, laba bruto perseroan tercatat sebesar 2,25 triliun rupiah, naik 5,76%. Sedangkan beban operasional sampai dengan 30 September 2022 tercatat sebesar 1,41 triliun rupiah, naik 6,64%. Slide selanjutnya menggambarkan grafik laba usaha, laba sebelum pajak, dan laba periode berjalan perseroan. Perbandingan data sampai dengan 30 September 2021 tidak diaudit, dengan data sampai dengan 30 September 2022 tidak diaudit. Sampai dengan 30 September 2022,
laba usaha perseroan tercatat sebesar 845,05 miliar rupiah, mengalami peningkatan 4,34%. Laba sebelum pajak sampai dengan 30 September 2021 tercatat sebesar 869,45 miliar rupiah, meningkat 0,73%. Ini bersih 2022 ya. Laba tahun berjalan pada 30 September 2022 tercatat sebesar 670,75 miliar rupiah, meningkat 0,1%. Slide selanjutnya berisi data laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas perseroan. Perbandingan data sampai dengan 31 Desember 2021 diaudit, dengan data sampai dengan 30 September 2022 tidak diaudit. Sampai dengan 30 September 2022, aset perseroan tercatat sebesar 10,16 triliun rupiah, mengalami peningkatan sebesar 4,42%. Liabilitas perseroan tercatat sebesar 3,21 triliun rupiah, mengalami peningkatan 11,21%. Sedangkan ekuitas perseroan tercatat sebesar 6,95 triliun rupiah, meningkat sebesar 1,56%. Demikian pemaparan tentang tinjauan keuangan. Saya akan melanjutkan dengan pemaparan terakhir mengenai rencana pengembangan. Rencana pengembangan perseroan untuk tahun 2023. Untuk infrastruktur, untuk memperkuat fasilitas distribusi produk-produk farmasi, serta pemenuhan kepatuhan CDOB, perseroan berencana untuk melanjutkan pengembangan gudang cabang dengan membangun fasilitas kurum suhu di bawah 30 derajat Celcius yang list cabangnya dapat dilihat pada slide. Untuk sistem teknologi informasi, perseroan akan mengembangkan ekosistem teknologi terintegrasi dan meningkatkan penggunaan real-time data sebagai acuan untuk kemajuan bisnis. Untuk bidang logistik, perseroan akan meningkatkan keunggulan operasional distribusi dan logistik di semua proses bisnis guna efisiensi dan produktivitas yang lebih baik. Untuk sumber daya manusia, perseroan akan berfokus dalam pengembangan SDM, mempersiapkan young leader, membangun digital working environment, mengotomatisasi proses alur kerja HR, dan menjalankan program employee engagement untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Demikian akhir dari pemaparan kami dalam rangkaian mata acara pertama dalam paparan publik kali ini. Untuk mata acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Jos Iwan Atmajaya, Bapak Handi Halim, dan Bapak Stanley Handiono Angkasa yang telah menyampaikan materi presentasi pemaparan kinerja perseroan sampai dengan 30 September 2022. Untuk selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada para hadirin serta para undangan yang akan mengajukan pertanyaan. Untuk para hadirin serta para undangan yang akan mengajukan pertanyaan, mohon untuk dapat mengangkat tangannya agar para petugas dari perseroan dapat memberikan formulir pertanyaan. Kami memberikan kesempatan untuk 2 penanya dalam sesi pertama ini.
Selamat pagi, Pak. Saya Varianto Juwono, investor. Mau menanyakan pertanyaan satu. Rencana pengembangan 2023 di sistem teknologi informasi. Kira-kira sistem apa aja yang sudah diimplementasikan dan rencana yang belum, yang maksudnya yang akan diimplementasikan, bisa digambarkan roadmap-nya kira-kira selesai di tahun berapa gitu, Pak. Langsung yang kedua atau gimana? Jawab aja. Oh, jawab dulu? Enggak, langsung dibikin. Yang kedua ya. Yang kedua, rencana pengembangan 2023 mengenai logistik ya Pak ya. Kerjasama PT Mostran Global Digilog dengan Samudra Sarana Logistik, yang infonya kan 20% dia sahamnya dijual. Bisa dijelaskan lebih detail Pak, maksudnya kerjasama di hardware atau di software atau di human resources-nya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Apakah boleh langsung dijawab ya, Bapak Ibu? Oke, untuk pertanyaan pertama, rencana pengembangan 2023 terkait sistem IT akan dibantu oleh Pak Hadi untuk menjelaskan terkait dengan apa sistem IT yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan serta rencana pengembangan roadmap ke depannya. Silakan Pak Hadi Halim. Ya, oke, terima kasih. Mungkin untuk pengembangan 2023 memang kita mengembangkan cukup lumayan ya. Jadi kita akan mengembangkan yang pertama adalah smart warehouse Pak. Jadi artinya kita akan menggunakan teknologi ya. Teknologi mungkin kita bisa akan ada Florex ya, ada juga conveyor belt ya, dan kita juga mungkin ada berikutnya adalah multi tiers ya, artinya di mana di dalam gudang kita juga akan membuat biasanya kan vertikal Pak ya. Nah, kita akan membuat dia horizontal. Jadi kita akan memperbanyak. Jadi kita bikin beberapa tingkat. Di mana dengan itu kita akan menambah loket. Artinya kita bisa menambah SKU yang bisa kita letakkan di dalam gudang ya. Jadi biasanya kita expand, sekarang kita expand ke atas. Kira-kira itu Pak. Ya, kemudian juga banyak ya teknologi informasi kita akan berkembang kita akan diperbaharui gitu. Mungkin itu Pak jawabannya. Oke, terima kasih Pak Hadi. Kemudian saya akan masuk kepada pertanyaan kedua terkait dengan kerjasama antara Mostrans Global Digilog dengan Samudra Indonesia. Yang mungkin Bapak Ibu ketahuin bahwa Samudra Indonesia ini adalah sebagai perusahaan logistik dan shipping line terbesar di Indonesia. Dan kami berharap dengan kerjasama ini akan bisa memberikan sinergi antara Mostran Global Digilog sebagai perusahaan B2B platform untuk transportation management dengan Samudra Indonesia. Hal ini kita harapkan dengan sebagai perusahaan logistik dan shipping yang terbesar, sinergi akan terjadi terutama dari aspek dari sisi transportasi dan warehousing. Sehingga kita harapkan dengan kerjasama ini akan mempercepat pertumbuhan terkait dengan penggunaan digital untuk transportation ke depannya. Dan ini akan memberikan sinergi yang lebih baik lagi untuk terkait dengan kolaborasi ini. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan saya dengan Jakobus Nadi Karjanto sebagai investor individu. Pertanyaan yang pertama, dengan adanya akuisisi Kalbe terhadap Sanofi, apakah Encephal akan mendapatkan bagian untuk pendistribusiannya? Itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana kans perusahaan untuk melakukan pendistribusian di pasar internasional? Karena dari yang saya ketahui kan sekarang Kalbe itu sedang menyiapkan KG Bio ya, salah satu anak usahanya yang rencananya akan supply ke Southeast Asia, Australia dan juga Middle East. Nah, apakah Encephal akan turut mendapatkan bagian untuk pendistribusian tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Pertama terkait dengan kerjasama antara Kalbe dan Sanofi.
Saat ini yang kami ketahui bahwa untuk Sanofi ini mereka masih menunjuk third party distributor yang memang kontraknya masih sampai dengan tahun depan. Hal ini perlu kami kolaborasikan lebih dalam lagi, terutama dengan Kalbe untuk distribusi produk-produk Sanofi. Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga akan berkolaborasi dengan Kalbe Pharma sendiri, bagaimana kami pun Encephal dapat berkontribusi untuk mendistribusikan produk Sanofi ini, Pak. Kemudian terkait pertanyaan Bapak kedua terkait pendistribusian internasional, ya memang kita ketahui saat ini Encephal masih berfokus kepada distribusi terutama di wilayah Indonesia. Tapi kami pun juga tidak menutup kemungkinan ke depannya bagaimana Encephal bisa melakukan distribusi di internasional. Kami akan coba menjajakin berkolaborasi dengan para pemain-pemain distribusi terutama di wilayah regional, sehingga Encephal pun juga bisa mengembangkan distribusi kami tidak hanya di domestik tapi juga ke luar negeri. Hal ini tidak menutup kemungkinan, Pak, kita juga bisa dengan kondisi saat ini, kolaborasi ini akan menjadi langkah penting buat kami ke depannya untuk mempercepat pertumbuhan daripada bisnis Encephal, Pak. Terima kasih. Sesi tanya jawab akan dilanjutkan ke sesi kedua. Kembali kami berikan kesempatan bagi para hadirin serta para undangan yang akan mengajukan pertanyaan. Untuk para hadirin serta para undangan yang akan mengajukan pertanyaan, mohon untuk dapat mengangkat tangannya agar petugas dari perseroan dapat memberikan formulir pertanyaan. Kami berikan kesempatan untuk 2 penanya dalam sesi kedua ini. Selamat pagi Pak Handi, Pak Jos, dan juga Pak Stanley. Saya Amalia dari Harian Kontan. Pertanyaan saya yang pertama masih berkenaan dengan pengembangan bisnis di tahun 2003. Salah satunya tadi yang sempat disebutkan adalah melanjutkan pengembangan gudang cabang dengan membangun fasilitas cool room. Saya ingin tahu lebih detailnya lagi, kira-kira untuk pengembangan gudang cool room tersebut perusahaan menginvestasikan berapa banyak, terus juga proyeksinya kira-kira bisa selesai kapan, terus pembangunan tersebut bisa selesai kapan. Terus yang kedua mengenai bagaimana proyeksi pertumbuhan kinerja tahun depan gitu di tengah adanya isu resesi dan sebagainya, kira-kira apakah perseroan tetap akan membidik pertumbuhan 2 digit seperti tahun ini atau seperti apa gitu, dan juga kira-kira capex yang akan dialokasikan untuk tahun depan tuh seberapa besar, gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama terkait dengan gudang cabang. Tadi seperti disampaikan bahwa kami akan terus memperkuat fasilitas distribusi kami, terutama untuk pengembangan fasilitas cool room. Terutama di tahun 2023 ada sekitar 9 cabang yang akan melakukan pengembangan cool room. Hal ini kita lakukan terutama untuk pemenuhan kepatuhan terhadap CDOB, karena beberapa produk-produk kami terkait produk-produk farmasi OTC, di mana kami juga harus comply terkait dengan aturan CDOB, sehingga kami harus memastikan kualitas daripada penyimpanan produk ini terus baik. Nah,
Hal ini kami lakukan terutama menyambung yang sudah kami lakukan di tahun 2022 dan ini juga kami lakukan 2023 terkait dengan compliance tersebut. Terkait dengan nilai investasi tersebut, terutama untuk pengembangan cabang, kurang lebih dana investasi yang kami keluarkan itu sekitar untuk yang capex untuk pembangunan cool room aja itu sekitar 5 sampai dengan 7 miliar. 7 miliar. Untuk yang di 2023 ini kurang lebih sekitar 20 miliar. Ya, Sekitar 20 miliar. Betul. Nah, kemudian terkait dengan kinerja tahun depan, kami melihat bahwa optimisme kami untuk melihat tahun 2003 ini kita melihat dengan baik. Kita melihat bahwa di tahun ini pun pertumbuhan juga kita harapkan bisa double digit. Yang kita harapkan untuk tahun depan pun kita bisa membawa pertumbuhan perseroan untuk tumbuh double digit. Hal ini juga dilihat dari sisi tingkat keyakinan konsumen Indonesia pun terus meningkat, bahwa mereka confident terhadap kondisi ekonomi tahun depan, serta juga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tahun depan juga diperkirakan sekitar 5,5. Jadi dengan hal ini kami juga akan terus melakukan beberapa hal yang kita lakukan, terutama bagaimana kita mengembangkan organic growth, kemudian juga terkait dengan non-organic. Nah, di mana kami juga akan terus melakukan kolaborasi dengan strategic partner untuk bisa pertumbuhan ini juga double digit growth di tahun 2023 ini. Oke, tes. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Huda dari pemegang saham. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, berapa persen kontribusi dari penjualan online ataupun marketplace, Pak? Sedangkan yang di materi kan cuman penjualan keseluruhannya gitu. Kalau semuanya kontribusi penjualan online-nya lebih tinggi ya, itu berarti bisa bersaing dengan yang lainnya gitu. Terus yang kedua, apakah Enseval itu memiliki kayak liabilitas dalam USD ataupun dalam rupiah? Artinya itu kayak hutang gitu, hutang bank atau hutang supplier gitu, Pak. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak terkait dengan pertanyaan berapa kontribusi penjualan melalui online ya Pak ya. Nah, tadi seperti kami sampaikan, kami juga punya aplikasi B2B order management system platform, yaitu EMOS. Nah, saat ini kontribusi penjualan melalui online terus meningkat, Bapak Ibu sekalian. Hal ini adalah kami lakukan untuk memberikan kemudahan terutama kepada pelanggan-pelanggan kami untuk order melalui online. Yang sebelumnya pelanggan-pelanggan tersebut order harus menunggu dari Salesforce kami, saat ini mereka bisa order melalui platform tersebut. Kontribusi penjualan melalui online itu berkisar sekitar 20 sampai 25%, sehingga yang kami harapkan ini terus akan meningkat dengan memberikan kemudahan buat pelanggan kami untuk bisa melakukan order terhadap perseroan. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan liabilitas atau hutang daripada PT Enseval sendiri. Saat ini Enseval sendiri tidak memiliki hutang kepada bank, namun kami juga ada hutang terutama kepada pemasok daripada PT Enseval Perseroan itu sendiri, Pak. Terima kasih. Baik, sesi tanya jawab akan dilanjutkan ke sesi ketiga. Kami berikan kesempatan terakhir bagi para hadirin serta para undangan yang akan mengajukan pertanyaan. Untuk para hadirin serta para undangan yang akan mengajukan pertanyaan, mohon untuk dapat mengangkat tangannya agar petugas dari perseroan dapat memberikan formulir pertanyaan. Kami berikan kesempatan untuk 2 penanya dalam sesi ketiga ini. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan dari para hadirin dan para undangan, maka selesailah sudah seluruh rangkaian mata acara untuk paparan publik ini. Dan kami atas nama Direksi PT Enseval Putra Mega Trading Tbk dengan segala hormat mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kehadiran para hadirin dan para undangan, sehingga memungkinkan paparan publik ini berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Terima kasih.